sudah lama sih dunia tahu bahwa everybody is unique. Medis juga tahu bahwa setiap kita itu unik. Walaupun mereka tahu bahwa setiap orang unik, dunia ilmu pengetahuan tidak mampu menyediakan segala sesuatu untuk setiap orang yang unik itu, terutama obat. Dunia tahu bahwa everybody is unique. Medis juga tahu bahwa setiap kita itu unik. Bahkan dalam ilmu medis sendiri tahu bahwa sekitar 100 triliun sel manusia, perakiraan mereka sekitar 100 triliun, juga tidak bisa sama, tidak pernah sama itu. Setiap sel dengan fungsi uniknya masing-masing. Karena dari sisi informasi medis seperti itu, sebenarnya konsep stem cell itu juga bisa diragukan. Tetapi ya sudah berjalan, ya sejalan lah itu. Nah, tetapi walaupun mereka tahu bahwa setiap orang unik, dunia ilmu pengetahuan tidak mampu menyediakan segala sesuatu untuk setiap orang yang unik itu, terutama obat. Ya, karena itu nanti misalnya setiap orang dengan obatnya masing-masing, produksinya mahal dan mungkin tidak bisa dijangkau oleh setiap orang. Nah, inilah yang menyebabkan orang mencari kesamaan-kesamaan umum pada manusia. Salah satu yang umum bahwa manusia itu kera. Karena 98% gen kita sama dengan kera. Maka obat yang dipakai untuk manusia itu adalah obat yang menyembuhkan penyakit pada kera. Apa ini salah? Tidak. Karena ini namanya pilihan minus malum. Pilihan yang kurang buruknya. Ya. Jadi Tuhan mengenal kita secara unik. Misalnya begini, tadi ada orang yang racunnya telur ras. Boleh sama, tetapi dampaknya pada sel tubuh kita berbeda-beda. Ada orang yang makan telur ras menyebabkan gangguan lambung. Ada orang yang menimbulkan sakit jantung. Ada yang menimbulkan kista. Ya, ada yang menimbulkan diabetes. Karena itu ketika misalnya ilmu mengatakan diabetes itu disebabkan oleh yang manis-manis, ini bahasa saya, ya, itu juga keliru. Tetapi karena cuma itu pilihannya. Bersyukurlah kita dapat akses langsung dan relasi ini jangan putus hanya karena kita tidak mau percaya Allah dan tidak mengikuti apa yang Allah kehendaki. Dan yang pertama dan terutama,
setia pada Allah. Yang kedua, setia pada diri kita sendiri dengan cara menghindari makanan yang tadi disebutkan. Yang sama pada semua orang yang percaya Allah adalah Tuhan itu ada, ya, dan Tuhan itu baik. Dan salah satu kebahagiaan yang dirindukan oleh semua orang adalah tidak sakit yang membuat kita tidak berdaya. Jangan berpikir nanti kita akan bebas dari rasa sakit. Itu omong kosong. Sakit, begitu ada sakit karena perubahan usia kita. Dan yang paling jelas pada anak-anak, setiap ada perubahan, mereka sakit. Sedangkan pada orang tua, tidak dibaca sebagai sakit karena perubahan seperti itu. Ya, misalnya karena perubahan kita tidak bisa tidur 2-3 malam. Ketika proses itu sudah selesai, kita tidur normal. Karena itu ketika ada orang yang mengeluh karena tidak bisa tidur, jawabannya berbeda-beda. Ada yang minum air saja. Ada yang terima saja. Ada yang harus minum vitamin. Dia tidak bisa tidur. Mungkin karena kelelahan. Jadi dia perlu support vitamin. Ada orang yang kelebihan makan tertentu. Seperti kemarin ada yang saya bilang, ya macam ibu di sini stop nasi dulu. Karena kelebihan makan nasi, jadi nasi itu tidak mengakomodasi perubahan itu, akhirnya tidak tidur. Siapa yang tahu ini persis? Cuma Tuhan. Saya tidak belajar apa-apa. Satu saja yang saya pelajari dan saya bina adalah membuka diri terus-menerus terhadap kasih Allah yang mengalir secara berlimpah ruah. Karena itu ketika ada keluhan, saya hanya memasang telinga, saya arahkan seluruh diri saya sampai saya mendapatkan jawaban. Jadi nanti kalau ada yang mengalami gangguan kesehatan, WA saya, jawaban itu bukan hasil dari otak saya. Jawaban itu dari atas. Karena itu jangan dipersoalkan lagi oleh otak kita. Lakukan saja. Jangan pernah berhenti mendengarkan tubuh. Mendengarkan diri. Karena itu adalah yang pasti. Kenapa pasti? Kalau saya sih sudah lama saya membina, putusan saya lebih banyak dengan menggunakan istilah lama, saya mengikuti suara hati daripada suara otak saya. Karena suara otak itu membingungkan karena setiap bagian otak cenderung menawarkan jawaban. Misalnya memilih makan. Otak yang mengolah informasi melalui hidung senang dengan harumnya. Tapi bagian otak yang mengolah dari segi yang informasi yang melalui mata, dia kecewa dengan kebanyakan minyaknya. Ya. Kemudian ketika diolah melalui lidah, otak yang
diolah oleh otak yang melalui lidah, kok harum, ya, kebanyakan minyak, kok hambar gitu. Akhirnya tidak tahu mau ikut yang mana. Ikut yang harum, ikut yang banyak minyak, atau terbalik. Dilihat itu indah. Dicium juga harum. Lalu dirasa hambar. Terus mau terus makan, aduh, harum dan sebagainya. Itu baru hal kecil, belum hal-hal besar. Jadi Bapak Ibu, anggota yang lama maupun baru, jangan berhenti mendengarkan apa kata tubuh. Tubuh kita akan jujur menyampaikannya, dan tubuh kita akan terus sangat sensitif bila kita menjadi orang beriman dengan kualitas hidup spiritual kita yang tinggi. Terima kasih, selamat sore ya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain.